Di kesempatan sekarang, di momen Isra Mi'raj, ya, peristiwa Isra Mi'raj, banyak kejadian-kejadian yang terjadi sehingga sangat berkesan oleh Rasulullah. Suatu ketika mantu dan anaknya ini main ke ayahnya dan ke mertuanya, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali karramallahu wajha, silaturahmi ke ayahnya. Ternyata di rumah Rasulullah sedang menangis sejadi-jadinya, sehingga Sayyidina Ali kaget, Siti Fatimah kaget. Ya Abi, apa yang menjadikan Abi menangis, ayah menangis sejadi-jadinya? Maladhi abkaka, apa yang menjadikan ayah menangis? Gue mungkin saking sedihnya, ya. Kata Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, lailatan usra bi ila sama, ketika malam aku diisrakan, dimi'rajkan ke langit, di malam Isra Mi'raj, ila sama ra'aitu nisaan min ummati yu'adzabuna finnar, saya melihat wanita-wanita yang disiksa di neraka dengan siksaan yang dahsyat. Ini wanita, meskipun di sini digambarkan wanita karena kita juga pasti mempunyai wanita dalam keluarga kita, baik istri maupun anak-anak yang menjadi tanggungan kita semua. Karena kalau perempuan, istri kita melakukan dosa untuk dia sendiri, tapi kalau kita untuk dia melakukan dosa, kalau kita melakukan dosa, kita sendiri yang nanggung. Tapi kalau istri kita melakukan dosa, maka suami pun ikut-ikut terbawa dosa kalau tidak menjaga istri kita. Apalagi dalam sekarang pergaulan, ya, Facebook, WA, TikTok dan lain sebagainya. Maka jaga keluarga kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Apalagi tergiur dengan keuntungan, katanya dapat income, dapat penghasilan dengan berbagai macam konten dan lain sebagainya, sehingga tidak mengindahkan hukum syariat agama. Ini kan bisa mengakibatkan kita yang berdosa. Kata Rasulullah, yang pertama, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha, saya melihat wanita yang diikat, yang digantung rambutnya, yugla dimaguha, otaknya itu bergolak saking panasnya. Digantung rambutnya tapi otaknya ini, ubun-ubunnya mungkin bergolak saking panasnya. Ini siapa? Ma kana a'malu haula'i hatta waqalaina hadzal adzab faqala ya bunayya amal mu'allaqah bi sya'riha fa inna kanat la tukhta sya'ruha minar rijal. Perempuan yang digantung rambutnya ini perempuan yang tidak menutupi rambutnya atau menutupi kepalanya dari pandangan laki-laki, berarti tidak memakai hijab, tidak memakai kerudung, tidak memakai penutup kepala. Makanya kalau dikatakan memakai hijab wajib, tidak. Memakai hijab tidak wajib, yang wajib itu menutupi aurat. Ya silahkan pakai celana dalam ketutupi atuh. Iya, wajib pakai jilbab enggak, yang wajib itu menutupi aurat, ya. Pakai cemlo, pakai naon gitu kan. Ya silahkan itu. Ya, wong wajib menutup aurat. Di sini itu la tudto sya'ruha minar rijal, yang tidak menutupi rambutnya dari laki-laki. Makanya kita yang punya anak gadis yang udah usia 8, 9, 10 tahun, ini udah mendekati akil balik, maka kewajiban orang tua, kalau masih kecil nggak betah, mungkin ketika udah agak menjelang dewasa ini udah dibiasakan keluar rumah pakai jilbab. Ya dikhawatirkan tadi ketika dewasa sudah balik, tidak, ini hukumannya kalau belum ditaubati. Tapi kalau udah ditaubati ya beda lagi urusannya. Ini siksaan yang pertama. Perempuan yang tidak menutup hijabnya atau menutup rambutnya dengan hijab, baik kerudung maupun dengan cemlo dan lain sebagainya. Kalau orang tua mungkin ini pakai cemlo gitu kan. Ini yang pertama. Yang kedua, ra'aitu imra'atan walaqatan bilisaniha wal hamim yusabbu fi halqiha. Yang kedua, melihat perempuan yang digantung lidahnya,
Sekarang lidahnya yang digantung panjang, terus neraka jahanam dimasukkan ke lak-lakannya, ke tenggorokannya, masukkan ke tenggorokannya, saking panasnya luar biasa. Ya. Wa amal mulaqatu bin lisaniya fa inakana tu'di zaujaha. Ini mah perempuan yang suka ngomel sama suaminya nih. Jadi kalau perempuan yang suka ngomel sama suaminya, itu lidahnya digantung, dikasih dari neraka jahanam. Tu'di zaujaha. Ini kasih tahu istrinya, Pak. Ya. Tuh jangan ngomel sama suami, ya. Tuh kata Ustadz juga, kalau nggak percaya buka tuh. Kita buku dulu Jen halaman 12 tuh ada. Ya. Tuh perempuan yang ya kasih tahu tuh istrinya, ya. Kalau yang suka menyakiti suaminya dengan mulutnya, mau dengan omelan, mau dengan ngungkit-ngungkit, gimana sih punya suami? Gak ada bisanya pisan, yang lain udah kebeli motor, kebeli mobil, rumah udah bagus, kulkas yang baru. Ini suami gak punya apa-apa, ini kulkas gak ada, udah rusak 10 tahun masih itu juga. Nah, ini istri yang menyakiti, akan digantung lidahnya, ya, dan dimasuki neraka, air neraka jahanam atau air yang panas ke tenggorokannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ra'aitu imra'atan qad syudda rijlaha ila sadaiha, yang diikat kedua kakinya ke dadanya, wa yadaha ila nasyatiha, kakinya diikat ke dada, ya, tangannya di atas leher, ya, di pundak atau di punduk, ya, di punduk. Wa qad salatul ayatul aqrib, lalu ribuan ular dan ribuan kalajengking menyakiti, ya, mematu, nyerut dan begitu. Fa inna kanat la tagtasilu minal jinaba wal haid wa tastazi bis salat. Ini perempuan yang tidak mandi junub, tidak mandi dari haid dan menyepelekan salat. Ini perempuan yang menyepelekan salat dan tidak mandi junub. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami juga. Istri sudah bisa enggak mandi junubnya? Bisa enggak mandi junub secara benar? Karena mandi bukan sekedar mandi junub itu. Ada syaratnya, berarti mandi junub itu harus menggunakan air yang tahirun mutahhir, yang suci menyucikan. Berarti airnya itu air murni yang tidak tercampur dengan sesuatu yang bisa merubah warnanya air atau baunya air, sehingga nggak boleh pakai sabun terlebih dahulu kalau mandi junub. Itu udah diajarin belum sama istri bapak? Kalau umpama baru mandi langsung keramas, gimana ke bawahnya? Berarti bagian bawah tidak sah mandi junubnya, karena air yang mengalir dari atas sudah tercampur tadi sampo. Ya, baru kepalanya aja ini belum benar mandinya. Terus niatnya bisa enggak niatnya? Kapan pelaksanaan niat ketika mandi? Bukan sebelumnya, bukan setelah mandi, tapi ketika pas air kena. Itu harus diajarkan kepada istri kita. Ketika mandi junub jangan pakai sabun dulu, jangan pakai sampo dulu. Setelah selesai rapi, silahkan baru pakai sampo, pakai sabun. Berarti bukan 2 kali mandi, bukan. Tadi selesai air, ya, baru kalau udah selesai rapi sampai kaki, baru pakai sampo. Tetap mandi mah 1 kali, itu kan. Cuma mungkin airnya yang beberapa kali. Itu yang harus dikasih tahu sama istri. Diajarkan kewajiban suami. Kewajiban suami. Yang keempat, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi thadaiha, yang diikat dadanya atau susunya wa malati syudda rijlaha ila sabama wa malati rasa khinzir. Ada perempuan yang rupanya gambar atau kepalanya kepala babi, badannya badan himar, keledai, dan ada 1000 atau 1 juta siksaan, ya, 1 juta siksaan
Ini perempuan yang suka ngadu domba atau perempuan yang suka berbohong. Ya. Ini gambaran perempuan. Ya tidak mungkin kiasnya laki-laki juga bisa disiksa seperti itu ketika melakukan hal-hal yang dilakukan oleh perempuan tadi. Namamah, ya, mengadu domba, suka berbohong, maka kepalanya kepala babi, badannya badan himar, ya, badannya badan himar, ada 1 juta macam siksaan yang ada. Ya. Macam siksaan. Ada perempuan yang rupanya rupa anjing, tadkhulu man fiha wa takhruju min dubura fa inna kanat manana hasada. Orang yang ngungkit-ngungkit sama suami, orang yang hasud, wanita yang hasud. Ya, wanita yang hasud itu rupanya tadi gambarannya gambaran seekor guguk atau seekor anjing yang suka mananah, itu ngundat-ngundat. Ini kan tanah saya, warisan dari bapak saya. Kamu ini suami gak punya apa-apa. Itu ngungkit-ngungkit. Ya, perempuan yang ngungkit-ngungkit, yang ngundat-ngundat tadi. Khas perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan perempuan sehingga Rasul menangis sejadinya ingat siksaan tadi. Tapi ini bisa saja hal ini terjadi kepada laki-laki kita juga. Kalau kita tidak bijaksana dalam mendidik istri dan anak, ya, dalam mendidik istri dan anak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin untuk bahasan kali ini saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami' sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim hatta tarisal arda man 'alaiha wa anta khairu warisin. Allahumma inna nastahfiduka nas'aluka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla syai'in 'atitana. Allahumma hafidhna yawfika nafika wa amanika wa yadika wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibakhin min kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hubna bittaqwal istiqamah wa 'idhmi mujibati nadamah fin hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy